Pemirsa, puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga meminta Netanyahu diadili atas kejahatan perangnya di Iran dan juga Palestina. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Setelah sempat diisukan meninggal dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, שטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, 2 אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Meski demikian, warganet mencurigai video tersebut adalah buatan Artificial Intelligence atau AI. First of all, I just want to say, I'm alive. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say, I'm alive. And you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu. Keberadaan Perdana Menteri Israel sempat dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Publik menemukan berbagai kejanggalan, mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan.
Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Netanyahu juga sempat mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan. Spekulasi tewasnya Benjamin Netanyahu terus bergulir di media sosial. Sementara Israel terus mengunggah berbagai kegiatan Benjamin Netanyahu. Namun alih-alih meredam spekulasi, polemik pun makin liar. Karena warganet di berbagai belahan dunia menuding unggahan tersebut merupakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan berikut cuplikan dialog dengan pakar budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan. Tadi tentu melihat video Netanyahu ini saat mengunjungi kota yang terdampak rudal. Dari analisa Anda, apakah video ini asli? Asli. Selain saya tadi melihat dari tayangan iNews sebelum dihubungi iNews juga saya menyaksikan konferensi pers atau event yang dilakukan oleh Netanyahu di Mona ini, dan beberapa media itu mengkonfirmasi bahwa itu asli karena mereka hadir pada event tersebut. Nah, selain itu kalau kita lihat secara teknis tampak di sini video yang ditayangkan itu asli. Beberapa saat yang lalu saya ketika diwawancara iNews, dari 4 video saya menyatakan 2 diantaranya asli, 2 diantaranya deepfake. Tapi ternyata waktu itu keempat-empatnya deepfake. Nah, itu menunjukkan bahwa mata kita yang tanpa dibantu oleh peralatan itu tidak bisa diandalkan secara valid, secara akurat untuk menilai ini produk deepfake atau bukan. Nah, tadi pada saat saya melihat Netanyahu di Dimona ini, kemudian setelah tayangannya saya ikuti, melihat tadi secara kasat mata, tidak pakai alat juga, tampak asli. Nah, itu kemudian saya konfirmasi dengan tadi statement-statement dari berbagai kantor berita yang mengirimkan krunya untuk mengikuti event ini dan menyatakan bahwa memang event ini ada realitasnya atau ada peristiwanya, bukan deepfake. Seperti itu, Mas Davi. Oke, mengapa kemudian hal ini dilakukan oleh Netanyahu? Apakah ini bagian dari propaganda dan apa tujuannya? Kalau kita lihat sama seperti pemimpin suatu negara yang menghadapi bencana yang dialami oleh warga negaranya, itu kemudian menyampaikan simpati, menyampaikan perhatiannya. Nah, ini nampaknya juga menjadi konsen, ada bagian wilayah dari Israel yang mendapatkan serangan dan gedung-gedung hancur, mungkin juga ada korban jiwa. Nah, secara wajar dia menyampaikan perhatiannya, kepeduliannya terhadap hal tersebut. Nah, juga ada momen ketika di konteks yang sebelumnya diragukan apakah Netanyahu ini masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kemudian ini menjadi jawaban juga lewat event ini, ternyata Netanyahu masih hidup, seperti itu. Jadi dua pesan yang sekaligus didapatkan dari tayangan video ini. Oke, Pak Firman, kalau kita merujuk pada film action begitu misalnya ya, ada banyak peralatan canggih untuk memalsukan identitas diri, termasuk mengubah wajah, kemudian juga mengubah suara. Apakah ini dimungkinkan dimiliki oleh Israel untuk tujuan negaranya tersebut? Sangat dimungkinkan, dan itu bukan hanya mengandalkan kemampuan Israel, platform-platform atau
perusahaan-perusahaan pengembang artificial intelligence di Amerika itu banyak yang mendukung Israel, dan mereka tampaknya juga bisa dikerahkan untuk memproduksi dan mendistribusi konten-konten deepfake yang semacam ini. Jadi secara teoritis sebetulnya kita dengan berbahan baku data yang dimiliki seseorang ketika mereka relasi dengan perangkat digital, itu semuanya bisa diunduh, dibangun algoritmanya, juga dengan gerakan-gerakan visual dan data-data pribadi yang lain itu bisa digabung kemudian untuk dibuatkan hologram atau sosok tiruannya. Itu sangat memungkinkan hari ini, tetapi tentu saja karena perkembangannya masih cukup baru, ada bagian-bagian tertentu yang terlihat tidak alami. Ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa dibedakan oleh mata telanjang, apalagi kalau pakai teknologi untuk menyatakan bahwa itu adalah deepfake atau hasil manipulasi. Oke. Apakah ini kan tujuannya salah satunya untuk membangun opini publik? Apakah kemudian memproduksi video melalui AI ini efektif untuk membangun opini publik sesuai dengan yang diinginkan? Kalau dengan kecanggihan deepfake yang semakin sempurna seperti ini, itu sangat efektif. Jadi kalau kita mengikuti sejarah perang, propaganda itu selalu menjadi bagian dari perang. Makanya ada ujarannya bahwa ketika perang terjadi, maka kebenaranlah yang menjadi korban yang paling pertama. Nah, di sini para pihak yang terlibat dalam perang itu mengacaukan situasi, mengaburkan realitas untuk tidak mudah dibaca oleh lawan. Keadaan pemimpin perangnya seperti apa, kemudian pusat lokasinya ada di mana, itu semua dikacaukan dengan menggunakan propaganda, dengan menggunakan hoax, hari ini dengan menggunakan deepfake. Nah, dengan deepfake yang semakin rapi dan semakin canggih, sulit dibedakan secara kasat mata, ini menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun realitas yang padahal realitasnya itu adalah realitas palsu. Dan banyak munculnya dukungan-dukungan yang didasarkan dari realitas palsu, atau justru munculnya kebencian-kebencian akibat ditayangkannya video tertentu. Misalnya ada deepfake yang menunjukkan serangan salah satu pihak ke pemukiman dan banyak korban anak-anak misalnya. Nah, ini menciptakan kebencian yang akhirnya mengurangi simpati terhadap para pelaku perang. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.